2 minggu berlalu, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Kini publik bertanya, mengapa sampai Kompolnas harus ikut turun mendalaminya? Apa hambatan utama dalam pengungkapan kasus ini? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi, serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Pak Arianto dan Mas Reza, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Malam, Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Reza. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung dua orang narasumber. Saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Jadi kalau saya hitung sekitar 2 minggu, berarti artinya sekitar 15 hari lebih begitu sejak kematian tanggal 8. Pak Arianto, apa yang kemudian menjadi penyebab panjang sekali rasanya belum ada motif yang terungkap? Apa yang kemudian menjadi penyebab begitu, Pak? Ya, karena penyidikan itu kemarin itu kan terbentur kepada menunggu hasil otopsi ya. Itu penyidikan ini kan paling tidak harus menggunakan dua arah ya. Fokus itu tadi, ya fokus yang pertama adalah mengapa korban itu meninggal. Nah, ini mengapa korban itu meninggal ini, kalau pakai scientific crime investigation ya berdasarkan dari pemeriksaan otopsi, pemeriksaan toksikologi, kemudian ya itulah kira-kira penyebab kematian itu dicari sebabnya apa. Kalau bagaimana itu dari CCTV itu, tapi ternyata kan hasilnya kan tidak begitu jelas bahwa itu diperkirakan sampai sekarang hanya karena dari dalam itu sendiri. Tetapi yang jelas selamanya jadi karena 2 minggu ini proses untuk pemeriksaan hasil otopsi itu menunggu hasil selama 2 minggu katanya hasilnya begitu. Oke, baik. Pak Arianto, biasanya memang selama inikah kemudian hasil otopsi harus ditunggu dan diumumkan begitu ke publik? Nah, gini, ini polisi kan mempunyai beban ya, harus memberitahukan pada publik. Ada kejadian ini, paling tidak memberitahu pada publik kejadiannya apa, kemudian meninggalnya karena apa. Minimal kayak gitulah yang diumumkan itu gitu. Nah, untuk mengumumkan itu kan butuh penelitian yang standarnya memang kayak gitu, seperti DNA segala itu setahu saya ya paling cepat 2 minggu. Kayak pemeriksaan hasil otopsi itu rata-rata juga demikian. Jadi ini waktu yang ditunggu itu tadi. Jadi maksud Anda pun sekarang sudah 2 minggu lebih, artinya masih dalam rentang yang normal begitu ya, Pak Arianto? Saya kira masih ya. Ini sekarang polisi pasti memusatkan begitu saintifik yang tingkat tinggi ya, karena nggak mau kebobolan lagi. Nanti kemudian dia terlalu lengah gitu, kemudian ternyata penelitiannya kurang jeli gitu, dan ketika mengambil kesimpulan agak keliru gitu, sehingga dibantah di belakang hari. Makanya Kapolri kan sudah memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan daripada itu saintifik itu, dan hasilnya itu nanti baru akan diumumkan. Oke, baik. Berarti artinya memang berhati-hati yang kemudian menjadi rentang waktu yang cukup panjang begitu ya. Saya ke Mas Reza kalau begitu. Mas Reza, saya butuh pandangan Anda. Memang selama ini butuh waktu yang cukup panjang melihat otopsi dan melihat bagaimana tempat kejadian perkara begitu, Mas Reza? Tadi sore saya sempat bertukar pikiran dengan Pak Arief. Pak Arief adalah Ketua Harian Kompolnas. Beliau mengatakan ada sejumlah temuan baru dan itu bisa disampaikan kepada publik. Misalnya bahwa ternyata kamar terkunci dari dalam. Ada 2 kunci dan dua-duanya terkunci dari dalam. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap plafon, baik di kamar mandi maupun plafon di kamar tidur. Tidak ada tanda-tanda kerusakan dan semacamnya. Ini juga sangat penting terkait dengan sidik jari. Di lakban hanya ada 1 sidik jari, yaitu sidik jari almarhum. Seingat saya demikian pula terkait dengan DNA almarhum. Rekaman CCTV tidak memperlihatkan adanya adegan-adegan yang mencurigakan. Ketika penjaga kos hilir mudik dalam kurung patroli sedemikian rupa juga tidak melihat ada hal-hal yang aneh, yang membingungkan, yang menakutkan dan semacamnya. Tetangga sebelah kamar juga tidak mendengar adanya kebisingan atau kegaduhan apapun. Yang semua itu menjadi dasar bagi saya untuk menyisir satu persatu 4 kemungkinan situasi yang melatar belakangi atau menjelaskan mengapa almarhum kehilangan nyawa. Pertama, adakah kemungkinan almarhum meninggal akibat situasi alami? Menurut saya tidak. Kondisi ketika jenazah ditemukan, kepala terlilit lakban dan di dalamnya juga ada lembaran plastik, berarti 2 lapis, sulit untuk kita katakan sebagai sebuah situasi alami.
Kemungkinan yang kedua, adakah kemungkinan bahwa almarhum mengalami kehabisan oksigen dikarenakan, bunuh diri? Ini kemungkinan yang perlu didalami. Kalau saya selalu memberikan semacam kisi-kisi kepada teman-teman di kepolisian, misalnya dengan mengecek catatan terakhir ada atau tidak. Cek pula perbincangan lisan maupun catatan-catatan di media sosial, adakah narasi gelap dan sejenisnya yang boleh jadi tunjuk bahwa almarhum ingin mengakhiri hidupnya. Itu paling tidak sudah ada 2 dan kemungkinan. Saya ingin mendalami itu. Apakah kemudian soal journaling itu menjadi salah satu kunci penanda atau sebetulnya untuk orang Indonesia? Karena kita bicara habit, maka bagaimana habit orang Indonesia sebetulnya biasanya dalam tragedi seperti ini? Apakah memang demikian? Harus ada catatannya terlihat atau jangan-jangan ada orang yang memang tidak rajin mencatat begitu, Mas? Saya sudah sejak bertahun-tahun silam mengatakan tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap bunuh diri. Namun, sekiranya tetap ada orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan yang salah, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri, saya memberikan wejangan agar mereka membuat catatan terakhir. Belakangan ini, saya menemukan pada sekian banyak kasus bunuh diri, wejangan itu seperti dipraktekkan. Bukan 1-2 kasus lagi, tapi sekian banyak kasus di mana orang yang mengakhiri hidupnya sendiri meninggalkan catatan terakhir. Baik. Terlebih ketika perbuatan yang salah itu dilakukan oleh kalangan terdidik, pantas bagi kita untuk berasumsi yang bersangkutan siapapun itu juga akan meninggalkan catatan terakhir. Kalaupun catatan terakhir tidak tersedia, tadi saya katakan, coba cek ke orang-orang dekatnya. Coba masuk ke dalam media sosialnya. Adakah narasi-narasi gelap, narasi-narasi tentang perpisahan, narasi-narasi kelam, narasi-narasi tentang mengakhiri hidup, dan narasi-narasi mengisolasi diri lainnya. Boleh jadi itu merupakan petunjuk juga. Baik. Kami dapat poin Anda. Saya kembali ke Pak Arianto. Jadi Pak Arianto, kalau memang Anda mengatakan narasi hati-hati memang harus dilakukan, tidak ingin salah menyampaikan ke publik. Jadi artinya sebetulnya hari ini polisi itu sudah punya atau mengantongi paling tidak motif bagaimana proses bisa meninggal, atau kemudian memang belum ditemukan dan belum disampaikan ke publik begitu, Pak? Kalau saya mendengarnya ya dari juru bicaranya ini kan polisi sudah mengatakan ini, sudah melakukan ini dan sebagainya. Otopsi sudah dilakukan, penjelajahan mengenai digital sudah semuanya, saksi-saksi semua sudah diperiksa. Cuman yang belum diumumkan kan hasil daripada tindakan-tindakan itu. Tindakannya otopsi itu apa, hasilnya apa, kemudian CCTV digital itu kesimpulannya apa, apakah kan belum diumumkan sampai sekarang. Nah ini yang menurut saya polisi sudah mengumpulkan semua ini ya. Cuman ada yang masih ditunggu itu tadi, yang untuk kuncinya sendiri ya, untuk menentukan bagaimana korban itu meninggal. Itu menurut saya kunci yang nomor 1 yang harus dijawab oleh polisi itu. Dan kemudian baru bagaimana, apakah dia itu meninggal sendiri atau karena orang lain dan sebagainya, itu berdasarkan dari jejak-jejak digital yang ada di situ, rekaman, kemudian inavis yang ada di situ, mestinya gitu. Tapi ini sekarang karena polisi sudah ngomong banyak kecap gini, tapi hasilnya kan belum ada ya, jadi belum bisa mengumumkan. Gitu. Jadi kalau saya bisa membayangkan dari narasi Anda barusan, artinya polisi sudah bisa memiliki proyeksinya, tapi hanya butuh satu bukti terakhir melalui uji forensik tadi, begitu ya? Ya, saya yakin ya polisi pasti mempunyai kesimpulan terakhir. Cuman belum yakin banget lah, kira-kira khawatir nanti ada bukti lain yang menyanggahnya gitu ya. Walaupun dalam kasus ini kelihatannya sih yang menyanggah itu sulit ya. Paling cuman ungkapan-ungkapan gitu saja. Beda kalau seperti kasus Jessica dulu itu kan. Yang nyanggah kan dari ini juga pakai pakar itu juga gitu. Kalau seperti ini kelihatannya nggak ada yang nyanggah ya. Cuman polisi nggak mau 2 kali ketatalan gitu istilahnya Jawanya itu ya. Harus betul-betul cermat sehingga kita betul-betul profesional gitu. Kira-kira itu yang ditunggu oleh polisi. Pak Arianto, saya juga harus minta komentar Anda. Pelibatan dari Kompolnas ini kan rasanya tidak terlalu lazim pada kasus pengungkapan kematian begitu. Bagaimana Anda melihat itu? Masyarakat semakin lama semakin banyak bernarasi soal apa penyebab, bagaimana prosesnya, kemudian Kompolnas hari ini ikut masuk ke dalamnya. Seperti apa Pak? Kalau Kompolnas ini kan, peranannya kan mengawasi ya Pak ya. Kompolnas itu mengawasi kinerja polisi. Jadi dia itu sekarang ingin menunjukkan kepada publik bahwa Kompolnas selama ini bekerja dengan cermat. Karena kan Kompolnas selama ini juga sering
dikritik juga sama Pak Hendra juga mengatakan gitu kan, katanya kalau itu kadang-kadang kurang teliti atau kurang menutup-nutupi kerjaan polisi dan sebagainya. Nah ini Kompolnas ingin membuktikan bahwa dia itu udah profesional benar gitu. Dia sampai meneliti-neliti ke dalam-dalam itu, yang menurut hemat saya sebetulnya kalau Kompolnas itu hanya tinggal buktikan apakah polisi sudah melakukan tugasnya dengan benar apa tidak gitu. Oke. Tidak perlu sampai detail-detail dia mengetahui ini dan sebagainya itu gitu. Jadi kan ada kesan seakan-akan kan Kompolnas seperti penyidik gitu. Oke. Jadi bagi saya itu yang penting Kompolnas sekarang sudah membuktikan ya bahwa temuan-temuan yang dia itu setelah dikonfrontir dengan yang dilakukan oleh penyidik memang sudah ada kesesuaian kan gitu. Jadi kesimpulannya polisi sudah sesuai dengan prosedur. Itulah yang disampaikan oleh Kompolnas. Baik. Gitu. Oke, Mas Reza, saya kembali ke Anda. Jadi artinya kalau hari ini Kompolnas sudah ikut masuk, ikut kemudian melakukan banyak wawancara, datang ke TKP begitu, publik bisa membaca ini sebagai sesuatu yang memang punya atensi khusus, kita sulit untuk mengungkap, atau jangan-jangan memang kasus ini bukan kasus yang mudah untuk dilihat, apa penyebabnya Mas Reza? Saya juga berkesempatan bertukar pikiran dengan dua mantan kabar eskrim. Kedua-duanya sia sekata mengatakan bahwa kasus ini tampaknya menurut mereka tidak terlalu sulit untuk diungkap. Apalagi Kapolda sendiri pernah menjanjikan hanya butuh waktu sekitar 1 pekan untuk menuntaskan. Alhasil, teringat oleh saya, pengalaman saya terbatas membantu teman-teman di kepolisian, tapi dari pengalaman terbatas itu saya membangun sebuah teori ecek-ecek, bahwa ketika ada suatu kasus yang viral dan di ruang publik sudah terlanjur dikunci sebagai pidana, sementara hasil kerja polisi justru menemukan bukan pidana, ada semacam situasi yang problematis di situ. Dengan kata lain, saya tidak sedang memberikan sorotan terhadap mampu atau tidak mampunya teman-teman di kepolisian dalam mengungkap kasus ini, tapi persoalan yang sekarang tampaknya saya pilih untuk soroti adalah seberapa tepat teman-teman di kepolisian di Polda Metro Jaya memilih momentum untuk menyampaikan simpulan tentang pengungkapan kasus ini kepada masyarakat sekaligus kepada keluarga almarhum. Jadi saya katakan, ketika kasus terlanjur dikunci oleh netizen dan citizen sebagai peristiwa pidana, tapi oleh polisi ternyata ditemukan bukan pidana, ada pertimbangan masak-masak, bukan terkait pengungkapan kasusnya, tapi pertimbangan matang-matang terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan ke publik. Kalau polisi begitu tepat kalkulasinya dan memilih waktu atau timing mengumumkan ke publik, maka justru pengumuman itu akan bisa berefek kontraproduktif bagi pihak kepolisian sendiri. Polisi bisa dituduh tidak transparan, tidak objektif, tidak disiplin dalam menggunakan metode saintifik, polisi melakukan obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, polisi menutup keterlibatan pihak-pihak dari luar lembaga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, lagi, untuk peristiwa yang boleh jadi disimpulkan bukan pidana, namun masyarakat terlanjur menguncinya sebagai pidana, memang dibutuhkan pemilihan timing sejitu mungkin oleh Polda Metro Jaya. Oke, jadi menurut Anda ini adalah menunggu timing untuk kemudian diumumkan, Mas Reza? Hitung-hitungan saya demikian. Sekali lagi, berdasarkan janji Kapolda, 1 pekan kurang lebih, dan pernyataan dua mantan kabar eskrim yang saya mintai pendapatnya, yang menyatakan tampaknya kasus ini tidak terlalu sulit untuk diungkap. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, jadi artinya apa yang bisa Anda rekomendasikan kepada Polri bahwa jika memang ini bukan pidana, tapi ada persepsi yang sudah terbangun, bagaimana cara menyampaikannya, mengkomunikasikannya itu ke publik begitu, Pak Arianto? Kalau pesan saya pada adik-adik penyidik itu ya, kembali pada marwah penyidik. Penyidik itu kan hanya memberikan kejelasan apa yang terjadi, membuat terangnya perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Sepanjang polisi itu melakukan tugasnya dengan jujur, dengan teliti, dengan profesional, mengumpulkan alat-alat bukti yang apa adanya, dan inilah kira-kira penjelasan daripada kasus yang terjadi apa, ya udah sampaikan saja kepada publik, nggak usah takut nanti diduga katanya kita tuh menyembunyikan, kurang transparan dan sebagainya. Hanya yang satu lagi, memang pengalaman-pengalaman masa lalu ya, dalam kasus seperti ini, pemberitaan itu juga kadang-kadang memikirkan dampak daripada pada korban itu sendiri. Kalau seandainya itu nanti bisa menimbulkan malu keluarga, itu juga ini pasti juga dipertimbangkan oleh polisi bagaimana cara menyampaikan hasil daripada penyidikan itu dengan cara yang baik gitu ya,
dengan profesional, jelas, bisa dipahami oleh masyarakat, nggak usah takut nanti hasilnya nanti polisi akan diapakan gitu. Jadi intinya kerja keras, jujur, maksimal, umumkan. Baik. Dengan cara yang manusiawi gitu. Oke, baik. Kita tunggu pengumuman hasil dari polisi. Terima kasih. Dua orang narasumber, Pak Arianto, penasihat ahli Kapolri, serta Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih.